Globalisasi membuat manusia paham akan teknologi. Teknologi membuat banyak perubahan terjadi. Maka kriminalisasi juga tidak dapat dipungkiri akan datang menghampiri. Pancasila hadir membawa tuntunan nilai-nilai moral yang hidup bagi warga negaranya. Sudah sejatinya kita semua menjadikan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi penentu sikap, tindakan, dan keputusan. Kemanusiaan yang adil dan adab mengajarkan kita akan pentingnya memanusiakan manusia. Dengan memahaminya, pelanggaran dalam kehidupan bernegara dapat diminimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan shalom semuanya. Kami dari kelompok 3 Pancasila kelas 02. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan topik dengan judul Edukasi kepada Masyarakat Desa Cilayung mengenai pentingnya sikap bijak dalam bermedia sosial sebagai upaya pencegahan kasus kriminal pada ruang digital. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Profesor Insinyur Diki Rajadi Munaf, MS, MSCE, PhD, selaku dosen pembimbing. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Dr. Getbogi Hikmawan, SSI, MSI, selaku dosen pendamping. Kemudian Kak Clara Ibirena Evifania, selaku asisten dosen. Dilanjutkan dengan Kak Koni Naru Glory Sipahutar, selaku asisten dosen. Dan yang terakhir, Bapak Dedeng Saifur Rahman, selaku Kepala Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Apa itu literasi digital? Literasi digital itu merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam menggunakan media digital seperti alat komunikasi yang ini, jaringan internet, dan lain sebagainya. Pemahaman literasi digital harus seimbang dengan pemahaman tentang cyber ethic. Jadi cyber ethic itu apa? Cyber ethic itu seperti dari katanya cyber yang artinya cyber, etik yang artinya etika. Jika kedua kata tersebut digabungkan, cyber ethic menjadi sebuah etika cyber. Jadi etika cyber itu adalah etika yang dapat kita gunakan, yang harus kita terapkan dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan data yang diperoleh dari suatu desa pada 5 tahun kebelakang ini, terdapat datanya bahwa 90% masyarakat desa menggunakan media sosial. Nah, dari 90% masyarakat yang menggunakan media sosial, sekitar 74,2% masyarakat desa pernah mendapatkan pesan penipuan. Dari 74,2% tersebut, terdapat 10,8% masyarakat desa yang telah menerima pesan penipuan dan juga menjadi korban berupa pencurian uang. Mengapa? Karena mereka belum mengetahui bahwa pesan tersebut merupakan pesan penipuan dan tidak boleh diklik ataupun dibuka sembarangan. Oleh karena itu, dalam rangka menyikapi perkembangan teknologi digital ini, kami berencana melakukan penyuluhan ataupun pematerian ke masyarakat Desa Cilayung agar mereka lebih mengerti tentang pentingnya literasi digital dan cyber ethics. Hal ini juga dapat digunakan untuk keberlanjutan program website mereka maupun agar mereka tidak menjadi korban pada kasus tindak kriminal pada ruang digital. Ada beberapa rumusan masalah yang mendasari penulisan proposal kegiatan ini. Yang pertama, apa dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi digital? Yang kedua, apa dampak negatif dari minimal literasi digital pada masyarakat Desa Cilayung? Yang ketiga, mengapa paham cyber ethic diperlukan dalam penggunaan media sosial? Yang keempat, bagaimana cara mengidentifikasi kasus kriminal di ruang digital? Dan yang terakhir, apa upaya yang dapat dilakukan guna menghindari tindakan kriminal di ruang digital? Selanjutnya, untuk tujuan dari penulisan proposal ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, mengetahui dampak negatif dari perkembangan teknologi digital. Kedua, memahami dampak negatif dari minimal literasi digital. Ketiga, mengedukasi masyarakat Desa Cilayung mengenai pentingnya memahami cyber ethic dan literasi digital. Keempat, meningkatkan tingkat kewaspadaan dan literasi digital masyarakat Desa Cilayung terhadap kasus kriminalitas di ruang digital. Yang kelima, memberikan informasi untuk masyarakat Desa Cilayung agar terhindar dan
tidak menjadi korban dari tindak kejahatan pada ruang digital. Nah, lalu apa sih manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini? Yang pertama, melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat desa dapat menambah wawasan mengenai motif, jenis, dan juga akibat dari tindakan kriminal pada ruang digital agar masyarakat desa dapat lebih waspada terhadap tindakan kriminal yang sering terjadi pada ruang digital, serta memberikan panduan mengenai etika yang baik agar masyarakat desa dapat mengetahui bagaimana cara beretika dengan bijak dalam ruang digital. Selain itu, penyusun juga berharap masyarakat desa dapat lebih waspada dan kritis terhadap berita yang tersebar pada media sosial, dan juga melalui penyampaian materi dan juga demonstrasi mengenai pencegahan hoax dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dipraktikkan dan juga digunakan secara keberlanjutan oleh masyarakat desa. Dan yang terakhir, masyarakat desa diharapkan dapat ikut serta mengedukasi pihak lain yang belum mengetahui secara baik tentang hal ini. Masyarakat yang kita tuju adalah Desa Cilayung. Desa Cilayung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatinangor. Lokasi Desa Cilayung berada paling utara di wilayah kecamatan ini. Jumlah penduduk di tahun 2024 pada Desa Cilayung berjumlah 5.993 orang, yang mana jumlah ini merupakan paling sedikit di antara desa-desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Jatinangor. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari sebuah artikel, ternyata Desa Cilayung ini pada 3 tahun terakhir memiliki sebuah masalah, yaitu masyarakat di sana belum bisa melakukan pemanfaatan teknologi informasi dengan baik. Meskipun mereka sudah memiliki website ataupun aplikasi, namun karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai, hal-hal tadi belum bisa dioperasikan dengan baik. Hal ini menjadi fokus kami karena masalah tadi bisa berdampak sangat serius, yaitu munculnya kasus kriminal di ruang digital. Gambaran solusi yang kami tawarkan yaitu berupa website dari Kominfo agar masyarakat di sana bisa mengaplikasikannya dalam waktu yang jangka panjang dan juga bisa memilah mana berita yang hoax dan mana berita yang sudah valid. Dan juga kami memberikan solusi yaitu aplikasi Get Contact agar mereka bisa mengetahui siapa-siapa saja yang menghubungi mereka, terutama untuk nomor-nomor asing atau nomor yang tidak bertanggung jawab. Nah, kami para penyusun mempunyai 4 metode pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu penyuluhan. Penyuluhan dilakukan secara langsung di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Penyusun memulai kegiatan dengan mengumpulkan massa terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukanlah pematerian dengan topik bijak dalam bermedia sosial. Pemateri ini dilakukan dengan cara menampilkan layar laptop melalui proyektor yang berisikan materi yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu perekaman digital. Penyusun akan melakukan perekaman selama pematerian berlangsung. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mengabadikan momen selama kegiatan pematerian ini saja, tetapi nantinya hasil rekaman ini akan dibagikan kepada masyarakat Desa Cilayung sehingga dapat diputar kembali untuk mendapatkan pemahaman lebih terkait materi yang telah disampaikan. Yang ketiga yaitu post-test. Setelah pematerian, penyusun membuka sesi tanya jawab agar terjalinnya komunikasi dua arah. Setelah itu dilakukan juga post-test guna mengetahui tingkat pemahaman para peserta yang mengikuti sesi pematerian. Penyusun akan memberikan apresiasi kepada yang bertanya dan juga 3 orang dengan nilai tertinggi dari hasil post-test tersebut. Yang keempat yaitu leaflet. Setelah seluruh kegiatan berlangsung, penyusun membagikan selembaran leaflet yang berisikan materi yang telah disampaikan, seperti panduan dan juga cara pencegahan serta contoh-contoh kasus penipuan online, agar masyarakat desa dapat dengan mudah dan cepat mengingat kembali materi yang telah disampaikan. Target yang direncanakan oleh penyusun setelah dilaksanakannya kegiatan ini yaitu dapat mengedukasi seluruh masyarakat Desa Cilayung, terutama 10,8% masyarakat yang pernah menjadi korban kasus penipuan online, serta memberikan panduan mengenai penggunaan situs verifikasi berita sebagai petunjuk yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Penyusun juga menargetkan 74,2% masyarakat desa yang pernah mendapatkan pesan penipuan agar lebih waspada terhadap tindak kriminal digital. Untuk roadmap kegiatan yang telah kami buat dapat dilihat di sini. Dan untuk jadwal kegiatan yang telah kami susun bisa dilihat di sini. Untuk melaksanakan kegiatan yang telah kami rancang ini, tentu akan ada biaya yang diperlukan guna memperlancar acara mulai dari sebelum
hingga pelaksanaannya. Biaya-biaya tersebut akan dialokasikan untuk transport, audiovisual, konsumsi, leaflet yang akan kami bagikan, spanduk, dan hadiah. Pembagian biaya ini tentu ada alasannya masing-masing, mulai dari transport untuk perjalanan dan pembawaan logistik, audiovisual guna mempresentasikan materi kami kepada masyarakat desa, konsumsi yang akan dibagikan untuk masyarakat desa, leaflet yang akan kami gunakan sebagai handout dari kelompok kami untuk digunakan ke depannya, spanduk untuk foto bersama dan untuk dekorasi, dan yang terakhir itu hadiah untuk pemenang kuis. Jadi untuk total biaya yang kami perlukan adalah Rp4.210.000. Dengan demikian, perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkembangan ini adalah mudahnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bersosialisasi. Namun perkembangan yang cepat ini seringkali tidak diikuti dengan pemahaman mengenai cyber etik dan literasi digital yang sepadan. Salah satu contohnya adalah masyarakat di Desa Cilayung yang masih cukup tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menimbulkan dampak yang serius, yaitu mudahnya masyarakat untuk menjadi korban dari tindak kriminal yang terjadi di ruang digital. Proposal ini disusun dengan harapan meningkatkan pemahaman mengenai literasi digital dan cyber etik masyarakat Desa Cilayung di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Penyusun berharap agar masyarakat Desa Cilayung dapat bersikap lebih bijak dalam dunia digital, terutama dalam bermedia sosial. Dengan adanya proposal ini, penyusun berharap agar masyarakat Desa Cilayung dapat lebih teredukasi mengenai pentingnya pemahaman literasi digital dan cyber etik. Tingkat pemahaman literasi digital dan cyber etik yang baik dapat meminimalisir resiko terjadinya kasus-kasus kriminal pada ruang digital, baik sebagai korban maupun pelaku. Besar harapan penyusun agar masyarakat Desa Cilayung dapat lebih waspada terhadap segala modus dan tindak kriminal pada ruang digital. Penyusun juga berharap agar masyarakat Desa Cilayung dapat memilah informasi berdasarkan metode yang dipaparkan pada penyuluhan yang akan dilakukan. Agar kegiatan penyuluhan dengan judul Edukasi kepada Masyarakat Desa Cilayung mengenai pentingnya sikap bijak dalam bermedia sosial sebagai upaya pencegahan kasus kriminal pada ruang digital dapat membantu agar masyarakat bisa lebih memahami pemanfaatan teknologi dan mengoperasikannya dengan efisien. Masyarakat harus lebih dahulu meningkatkan pemahaman mengenai literasi digital. Informasi yang didapatkan oleh masyarakat Desa Cilayung dari kegiatan penyuluhan dapat terus dikembangkan. Instansi pemerintahan sekitar juga dapat berpartisipasi untuk mengembangkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar, serta lebih aktif dan rutin melakukan penyuluhan terhadap masyarakat Desa Cilayung. Masyarakat juga diharapkan untuk dapat lebih tanggap dan bijak dalam memilah informasi, dan yang paling penting adalah keinginan masyarakat untuk berkembang dan lebih up to date agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya dan Shalom untuk semuanya. Salam Pancasila. Salam.